Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Riza Yulia, mahasiswa dari STKIP PGRI Banda Lampung, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang corak kehidupan manusia praaksara dan hasil budaya yang ada di Indonesia, terutama di daerahmu, yaitu Provinsi Lampung. Simak selanjutnya ya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan hasil budaya yang ada di Indonesia maupun di daerahmu, terutama Provinsi Lampung. Terdapat 6 kebudayaan praaksara di Indonesia. Yang pertama, zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesozoikum, yang ketiga zaman Neolitikum, yang keempat zaman Megalitikum, yang kelima zaman Logam atau zaman Perundagian, yang keenam zaman Besi. Yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini sudah ada sekitar 600 tahun yang lalu. Kehidupannya masih bergantung dengan alam, kehidupannya masih berpindah-pindah. Pada masa ini, mereka masih menggunakan penerangan yang sangat sederhana, yaitu menggunakan api. Alat yang digunakan pada zaman ini yaitu alat dari batu dan tulang. Selanjutnya, zaman ini terbagi menjadi 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini berada di Jawa Timur yang ditemukan oleh Von Kyonkiswal pada tahun 1935 di dekat pegunungan Bakasau. Kapak yang ditemukan oleh Von Kyonkiswal ini yaitu kapak genggam dan kapak perimbas. Selanjutnya, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini berada di daerah Ngandong. Alat yang ditemukan yaitu alat dari batu dan tulang. Selanjutnya, zaman Mesozoikum. Zaman ini sudah mulai mempercayai adanya keyakinan. Selanjutnya, zaman ini juga sudah mulai berladang dan mempunyai tempat tinggal. Pada zaman Mesozoikum ini, kehidupannya lebih baik daripada zaman Paleolitikum. Terdapat 3 kepercayaan pada masa ini. Yang pertama, animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme adalah memuja roh nenek moyang dan makhluk hidup.
Dinamisme, percaya terhadap benda-benda tertentu seperti pohon dan batu besar. Selanjutnya, totemisme, percaya kepada binatang dan tumbuhan. Selanjutnya, terdapat dua kebudayaan pada masa ini. Yang pertama, kebudayaan Kyonkimodinger dan kebudayaan Abrisausroch. Pertama, Kyonkimodinger ini berasal dari bahasa Denmark yang arti Kyongki adalah dapur dan moding yaitu sampah. Tumpukan timunan kulit siput dan kerang yang berada di sepanjang pantai Sumatera. Selanjutnya, Abrisausroch berada di Goa Lawa, Ponorogo tahun 1928 sampai 1931 yang ditemukan oleh von Stensi. Alat yang ditemukan yaitu ujung panah, plake, batu penggilingan, alat tulang, dan tanduk rusa. Selanjutnya, zaman Neolitikum. Pada zaman ini sudah lebih maju daripada zaman Paleolitikum, zaman Masiolitikum. Jadi pada zaman ini mereka sudah mempunyai persediaan makanan yang cukup. Letak geografis untuk membuka lahan juga sudah cukup baik. Nah, terdapat sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, sistem ekonomi. Pada masa ini, mereka sudah bisa memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya melalui pertanian dan peternakan. Selanjutnya, sosial. Kehidupannya sudah lebih teratur. Mereka juga sudah membentuk perkampungan kecil yang dipimpin oleh kepala suku. Selanjutnya, budaya. Mereka sudah menghasilkan budaya untuk bercocok tanam dan keagamaan. Alat yang digunakan saat upacara keagamaan diantaranya kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan lainnya. Selanjutnya, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini sudah menghasilkan bangunan-bangunan dan batu besar. Pada zaman ini juga sudah membuat berbagai macam bangunan untuk acara keagamaan dan mengubur jenazah. Terdapat hasil kebudayaan pada masa Megalitikum. Yang pertama, punden berundak. Punden berundak ini gunanya untuk memuja roh-roh nenek moyang. Selanjutnya, dolmen. Dolmen ini digunakan untuk meja sesaji. Selanjutnya, sarkopogus. Sarkopogus ini peti kubur yang terdiri dari wadah dan tutup. Selanjutnya, kubur batu. Peti mati yang terbentuk dari 6 papan batu. Selanjutnya, waruga. Waruga ini kubur batu berbentuk kotak dengan tutup berbentuk segitiga. Selanjutnya, arca batu. Arca batu ini adalah patung batu berbentuk binatang dan manusia. Contoh dari waruga yaitu seperti di papan ini. Berbentuk kotak dan di atasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya, ini adalah dolmen. Dolmen ini meja batu yang digunakan untuk pemujaan. Selanjutnya, zaman logam atau zaman perundagian. Zaman ini sudah mulai mengenal tingkatan tertinggi. Sekelompok orang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, perhiasan, dan perahu. Yang paling menonjol dari zaman ini adalah mereka sudah membuat bahan dari logam. Selanjutnya, dengan munculnya zaman ini, berakhir pula masa praksara di Indonesia, walaupun beberapa daerah di Indonesia masih belum berada di zaman lebih maju sekarang, tapi masih zaman batu. Terdapat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonominya mereka bisa mengatur kehidupan perekonomiannya. Selanjutnya, hasil panen diperdagangkan di berbagai daerah. Kehidupan masyarakatnya sudah mulai menetap. Selanjutnya, hidup masyarakatnya sudah teratur. Nah, mereka ini melakukan hubungan dengan roh-roh nenek moyang saat mencari pemimpin. Selanjutnya, sistem budaya. Sistem budaya mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Selanjutnya, zaman besi. Pada zaman ini, manusia sudah membuat peralatan yang sempurna dengan menggunakan bahan besi. Penemuan pada zaman ini meliputi mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peninggalan yang ada di Lampung. Dari beberapa yang saya dapatkan, terdapat situs Purbakala Pugung Raharjo di Lampung adanya catatan praaksara, yakni pada zaman Megalitikum, zaman Perunggu, dan zaman besi. Ketiga zaman Megalitikum, yakni ditemukannya peninggalan berbentuk punden berundak seperti piramid di Mesir. Selain itu, ada pula menhir, dolmen juga ditemukan di situ. Kemudian di zaman Perunggu dan zaman besi ditemukan pula alat-alat dari peninggalan tersebut berupa tombak, pisau, cangkul, dan lain sebagainya. Dari peninggalan ini merupakan zaman Megalitikum yang masih bertahan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, di Pugung Raharjo beralih ke zaman klasik, yaitu kepercayaan kepada Hindu-Buddha, dan setelah itu beralih ke kepercayaan Islam hingga saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.